Pemirsa, misteri identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Polda Metro Jaya akan segera umumkan hasil tes DNA pada Jumat pekan ini. Hasil pemeriksaan DNA dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DVI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Di dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. Dua kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini dua rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan dua orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi kebakaran. Pemirsa, bangunan pondok pesantren di Kampung Tenjo, Kabupaten Lebak, Banten hangus terbakar. Kebakaran, ya Allah, kebakaran di Tenjo Laut, di Kobong, di Tenjo Laut. Tenjo Laut kebakaran. Kebakaran melahap bangunan pondok pesantren Salafi Hidayatul Mubarokah di Kampung Tenjo Laut, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa malam. Material bangunan ponpes yang terbuat dari kayu dan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Sedikitnya 27 kamar santri ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu kamar santri. Kebetulan saya lagi ngajar anak-anak, jadi tidak ketahuan lagi. Pas kebetulan saya mendengar suara ngebleduk ya, ternyata itu langsung sekaligus api naik ke atas. Itu api itu dari mana asalnya, Pak? Dari awal itu dari tengah-tengah itu ya. Oh gitu. Jadi di atas. Oh di atas. Kabel yang di atas. Diduga mungkin dari arus pendek atau korsleting listrik. Tapi sekarang udah didapat tangan. Ya, alhamdulillah sekitar 1,5 jam ya kita menurunkan anggota beserta mobil pemadam kebakaran, kita lakukan tugas dan kendalanya mungkin ya anginnya lumayan cukup besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah kitab kuning Al-Quran dan sejumlah peralatan santri hangus terbakar. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. 2 gudang besar penyimpanan perkakas bayi dan ruko penjualan spare part kendaraan di kawasan Jenderal Sudirman terbakar. Kobaran api membakar gudang dan ruko di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru, Kecamatan Balikpapan, Kota Kalimantan Timur. Bangunan yang terbakar adalah gudang penyimpanan keperluan bayi. Sementara satu gudang lainnya yakni ruko penjual suku cadang dan peralatan bengkel. Tiupan angin yang kencang membuat api merembet hingga ke rumah warga. Bakar 2 ruko, dua ruko dan 1 rumah penduduk. Nah, ruko ini ruko lantai 3 dan lantai 3 semuanya ya. Dan ini 1 ruko adalah bengkel kendaraan, yang 1 ruko adalah berisi bahan-bahan seperti pakaian dan minyak, kemudian peralatan bayi seperti itu.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan lapak dan warung di kawasan perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api menghanguskan lapak dan warung yang ada di area perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu malam. Kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik di dalam warung dan kondisi lapak dan warung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang juga tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan usai 1 jam. Informasi dari security itu tadi adalah gudang tapi untuk perlengkapan bangunan ya. Jadi material yang sudah lama setahun itu nggak dihuni. Jadi sudah ada setahun, alhamdulillah katanya sih nggak ada orang situ, jadi nggak ada menimbulkan korban. Oh, gitu. Artinya karena korsleting listrik karena bocoran gas ya bang? Bocoran gas. Pemirsa, petugas Badan Narkotika Nasional gerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penggerebekan ini justru mendapatkan serangan dari sejumlah warga. Setibanya petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimopolda Metro Jaya tiba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti, beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras guyur wilayah di Denpasar, Bali hingga mengakibatkan banjir. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan cari jalur alternatif. Curah hujan yang sangat tinggi di kawasan Luwus, Kabupaten Tabanan, Bali menyebabkan debit air di sejumlah jalanan banjir. Air genangi jalanan mencapai 20 cm hingga 30 cm. Sejumlah pengendara diimbau untuk berhati-hati berkendara saat melintas. Sementara itu, banjir juga genangi kawasan Mengwi. Kondisi jalan yang tergenang membuat arus lalu lintas tersendat. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan kendaraan mogok. Selain itu, hujan deras juga mengguyur kawasan Buleleng hingga menyebabkan banjir bandang di jalur Puncak Wonogiri. Air meluap deras melintasi jalan, membuat arus lalu lintas terganggu dan kondisi jalur menjadi bahaya. Bagi pengendara yang melintas, harap tingkatkan kewaspadaan dan utamakan keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan.